Kita jawab dulu soal makan gratis. Karena ada yang bertanya soal makan gratis. Apakah makan gratis, makan siang gratis itu boleh diambilkan dari zakat? Nah ini ada pertanyaan ini kan. Ya. Maka kita jawab, ya tidak boleh. Ya. Boleh kalau ternyata makanan siang gratis ini memang sesuai dengan yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu diantaranya adalah fakir miskin. Apakah yang makan siang gratis ini fakir miskin? Ini, ya kan? Kalau tidak berarti melenceng dari sasarannya. Saya kira ini suatu hal yang sudah sangat dikenal. Semua orang pada dasarnya udah tahu lah. Dan alhamdulillah yang Allah alam, apakah keceplosan atau tidak? Ya, wakil kita dari Bengkulu yang besar. Dan saya secara pribadi sudah saya japri. Saya ingatkan. Nah, Dindo nggak tepat ini. Dan rupanya nggak lama setelah itu langsung meralatnya. Tidak begini maksudnya. Tidak seperti itu yang dia maksud katanya. Gitu. Singkat cerita, artinya nggak cocok. Gitu. Tapi kita nggak terlalu berkepentingan dengan menjawab ini boleh atau tidak. Karena apa? Karena persoalan itu sudah sangat jelas. Ingin kita tambahkan ya, kenapa sih kok persoalan kita ini kisruh? Makan gratis lah, money politik lah, ini dan seterusnya. Kenapa? Dan kenapa sebenarnya persoalan kita kok jadi rumit? Makan gratis saja kok rumit, gitu loh. Artinya juga makan gratis saja kok susah, kan gitu Pak? Sehingga kemudian harus turun tangan semuanya ngasih makan gratis. Kenapa kita di negeri, di tempat yang sebenarnya melimpah kekayaan, loh kok urusan makan siang aja susah? Katakanlah begitu. Atau diisukan susah, atau diimage-kan susah, gitu loh. Apakah benar sebenarnya soal makan siang ini susah? Kan ini juga. Maka kita inginkan, marilah kita kembali kepada ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Negeri kita ini susah, diantaranya itu sulit. Itu karena kita ini mengusir penjajah. Tapi sayang, orangnya diusir, tapi ilmunya diambil. Gitu. Ilmunya diambil. Ilmu penjajah yang diambil. Ilmu ekonomi mengambil dari penjajah. Ilmu hukum mengambil dari penjajah. Kebudayaannya ngambil dari penjajah. Gitu. Dan seterusnya. Ya. Iya. Ngambil dari penjajah juga. Jadi ilmunya diambil. Padahal kalau ilmu dari penjajah, maka sebenarnya penjajah itu menginginkan bagaimana negeri itu meskipun katanya merdeka, tapi sebenarnya terjajah. Gitu. Salah satu di antaranya, silakan dilihat. Negeri yang ditinggalkan oleh penjajah, maka dicekokin ilmu hutang. Ngutanglah. Orang kalau ngutang, negeri kalau ngutang, maka secara tidak langsung akan terjadi. Yang kedua, hidupkan riba, rentenir. Itu ilmu penjajah itu. Itu ilmu penjajah. Rentenir, riba. Ya. Maka kalau ini dilakukan, terus akan seperti bangsa yang terjajah. Yang ketiga, pajak. Pajak ini peninggalan penjajah. Maka ambil pajak. Dan memang untuk ngambil pajak itu menurut ilmu ekonomi paling gampang dan paling mudah. Masing-masing penduduk ditarik sekian, berapa sudah? Dan ilmu pajak itu kalau dipakai, maka itu akan terus menjerat. Yang di atas semakin kaya, sementara yang di bawah
semakin miskin. Nah, itu yang terjadi dengan ilmu pajak. Oleh karena itu silakan dilihat, apakah ada yang di atas itu semakin miskin? Nggak ada kan? Anggota DPR, pejabat semuanya gajinya semakin naik atau semakin turun? Padahal katanya rakyat makan siang susah. Di situ. Tapi kenyataannya gaji di atas tidak semakin naik. Silakan dilihat pemandangan di sekitar kita. Mobil berkeliaran semakin mewah atau semakin kurang. Di zaman-zaman 10 tahun yang lalu, itu pejabat pakai mobil bekas masih biasa. Artinya menggunakan mobil yang sebelumnya. Tapi sekarang nggak ada lagi itu. Di situ. Ini persoalan. Ini adalah ilmu penjajah. Dan ilmu penjajah itu memang yang elit semakin elit, yang alit semakin alit. Lalu di antara ilmu penjajah itu adalah makan siang. Nina bobokkanlah dengan bantuan-bantuan instan. Ya, Supermie. Ya, itu tadi termasuk makan siang gratis. Meskipun nggak punya dana, udahlah iming-iming makan siang gratis. Dan ujungnya ketahuan juga kan? Buktinya ternyata anggaran itu nggak ada. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau andaikan makan gratis ini nanti berhenti, tolong tidak usah dituntut. Ya, tidak usah dituntut, jangan dituntut. Insya Allah kita masih bisa makan siang. Ya, nggak usah. Karena nanti akan menyebabkan kesulitan. Biarlah, janji tinggal janji. Karena seharusnya berjanji itu sudah diukur dulu, ada nggak anggarannya. Oleh karena itu kalau suatu ketika nanti ada kesulitan, mandek, dan sudah di mana-mana sudah persoalan, maka tidak usah dituntut. Bila perlu saya ingin sampaikan kepada sekolah-sekolah yang tidak ada masalah tentang makan siang, maka nggak usah menerima makan siang gratis. Karena nanti menyebabkan negara ini semakin kesulitan. Karena sebenarnya nggak mampu untuk melakukan itu. Meskipun yang di atas kayaknya enak-enak saja. Bayangkan, boleh dikatakan semua perusahaan negara, BUMN, itu nyaris semuanya merugi. Ya kan? Nyaris semua merugi. Pertamina merugi. Tapi silakan pegawai Pertamina, apakah ikut rugi? Atau gajinya tetap naik? Garuda nyaris bangkrut. Tapi apakah pegawai-pegawai Garuda gajinya turun? Silakan dilihat. Termasuk yang lain-lain. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, mari kita prihatin aja dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau memberikan anugerah kepada kita di negeri ini nanti lahir anak-anak sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Dan kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan perjuangan dan juga dengan pengorbanan yang kita miliki.